Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Susanto, saya mahasiswa Stikes Jarsi Pontianak. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang penyakit MAH. Satu kan sakit MAH itu ya. Jadi dengan Atuk siapa tuh namanya? Atau Ahmad M. Yusuf. Panggilannya Atuk Ahmad M. Yusuf. Jadi kira-kira sekitar 15 menit ya Atuk ya. Nah di sini ya tempatnya. Atuk bersedia Atuk? Bersedia. Bersedia. Jadi saya akan jelaskan tentang apa itu penyakit MAH. Jadi Atuk bisa baca Atuk? Bisa kan? Baca. Nanti sambil saya jelaskan lah tuh ya. Jadi apa itu penyakit MAH? Penyakit MAH itu adalah penyakit yang terjadi di masalah pencernaan, di pencernaan kita, bagian makan, yang sering terjadi berdasarkan gejala klinis. Nah, misalnya gejalanya tuh seperti rasa mual, nyeri ulu hati, lemah, nafsu makan menurun, kadang juga disertai muntah. Nah itu gejalanya. Bisa lihat di sini tuh. Jadi MAH ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas kita jadi terganggu karena sakit di ulu hati. Gitu tuh. Apa penyebabnya? Jadi penyebab dari sakit MAH itu ada beberapa, ada 3 ataupun ada beberapa nih tuh. Yang pertama, pola makan yang tidak teratur. Nah, misalnya dia tuh setiap hari makannya jam 12. Tapi karena mungkin ada pekerjaan lain sehingga dia makannya jam 2. Sehingga asam lambungnya tuh naik. Nah, itu yang bisa menyebabkan MAH. Nah, salah satunya pola makan yang tidak teratur. Harusnya teratur jam 12, tiba-tiba hari itu dia makan jam 2. Jadi naik asam lambungnya sehingga menyebabkan sakit di bagian perutnya, sakit MAH. Nah, yang kedua, mengkonsumsi obat-obat anti nyeri. Nah, kadang obat-obat anti sakit itu banyak mengandung asam. Ataupun dia bisa menyebabkan asam lambung juga meningkat sehingga menyebabkan sakit MAH juga tuh. Misalnya asam mefenamat itu bisa menyebabkan sakit MAH juga. Dan yang ketiga itu mengkonsumsi minuman berkafein. Nah, misalnya berkafein itu contohnya kopi. Kopi juga dapat merangsang asam lambung naik. Datuk biasa minum kopi enggak? Minum kopi. Dalam satu hari berapa gelas lah biasa minum? Satu gelas habis. Tapi tiap hari minum kopi atau ada kan? Pengen gitu ya kopi. Jadi kalau misalnya orang yang dengan sakit MAH itu disarankan jangan sering-sering minum kopi karena kopi itu dapat menyebabkan asam lambung naik. Jadi dapat menyebabkan MAH dia. Jadi salah satu penyebab juga minuman berkafein, contohnya kopi atau teh. Bisa juga disebabkan oleh bakteri. Sakit MAH itu disebabkan oleh bakteri. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang komplikasinya tuh. Nah, komplikasi kalau misalnya sakit MAH-nya tidak diobatin, menyebabkan apa? Nah, salah satunya menyebabkan luka di lambung, di perutnya. Jadi karena terlalu asam di dalam perut tidak diobatin, maka cairan asam lambung itu dapat melukai lambung itu sendiri, bisa luka, kadang bisa menyebabkan bocor. Kadang ada orang sebut bocor lambung kadang. Itu
tindakannya nanti bisa dioperasi. Nah, selanjutnya gangguan absorpsi vitamin kalau tidak diatasin. Nah, gangguan absorpsi vitamin B12. Yang ketiga bisa menyebabkan kanker lambung. Kalau misalnya terus-menerus sakit mah tidak diobatin, maka sel-sel di lambung juga tidak dapat terkendali karena terlalu asam kan. Yang keempat, kondisi muntah yang hebat. Kadang karena terlalu asam lambung bisa menyebabkan kita muntah. Nah, itu komplikasinya. Dan sehingga ujung-ujungnya nanti badan kita jadi lemah karena cairan kita keluar karena muntah. Nah, bagaimana tindakan kalau kita sakit mah itu? Macam itu kan ada sakit mah kan, biasanya minum obat dari dokter kan. Obat apa tuh? Ada itu dalam penata laksanaannya tuh ada obat antasida. Ya, itu obat antasida. Habis itu ada lansoprazol. Nah, itu obatnya. Nah, selain itu tuh, selain dengan obat-obatan, bisa juga kita lakukan dengan beberapa cara. Salah satunya kita mengatur pola makan. Jadi pola makan kita harus kita atur. Misalnya kita harus disiplin. Kalau kita makan biasa jam 12, maka kita jam 12 kita harus makan juga. Ataupun dengan makan yang teratur tadi, makan yang teratur. Yang kedua, dengan istirahat yang cukup. Jadi istirahat harus cukup juga tuh, karena nanti kalau istirahatnya tidak cukup bisa juga menyebabkan sakit mah salah satunya. Nah, yang ketiga, menghindari konsumsi alkohol. Alkohol tidak dilarang gitu ya. Nah, karena dia juga menyebabkan asam juga di dalam perut. Nah, makan makanan yang dapat mengiritasi lambung, yang dapat menyebabkan lambung itu asamnya meningkat. Contohnya makanan pedas. Atau suka makan makanan pedas? Enggak suka saya. Enggak suka. Enggak tahan pedas. Tapi kalau biasa makan ada cabenya enggak? Ada sambalnya enggak? Ada, kadang ada yang bisa tidak mampu bisa makan. Kadang enggak. Enggak terlalu pedas ya. Jadi memang pedas kan. Salah satu yang menyebabkan sakit mah itu salah satunya makan yang pedas-pedas. Nah, kita hindari makan yang pedas-pedas. Kalau udah sakit mah, nanti makin bahaya. Habis itu konsumsi obat yang berlebihan. Misalnya kita tidak sakit, lalu kita sering minum obat, gitu kan, tanpa sakit. Nah, itu tidak boleh. Kecuali memang kita benar-benar sakit, yang tidak bisa kita tahan. Nah, baru kita boleh minum obat. Dengan sakit-sakit sedikit minum obat. Harusnya kalau masih bisa kita tahan, kita tahan. Habis itu yang kita hindari juga rokok. Itu udah masih merokok atau gimana? Udah enggak lagi. 25 tahun udah berhenti merokok gitu ya. Nah, syukur alhamdulillah tuh bisa berhenti merokok gitu kan. Jadi salah satu penyebab asam lambung naik juga itu adalah rokok. Habis itu kita hindari stres, jangan sampai kita banyak pikiran gitu ya. Nah, itu untuk menghindari ataupun untuk supaya mah kita tidak kambuh, tidak sakit asam lambungnya, tidak sakit mahnya gitu ya. Nah, menghindari makanan yang mengandung asam seperti itu tadi, makanan yang asam-asam, makanan pedas, makanan yang berbumbu rempah yang banyak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan asam lambung meningkat. Nah, itu harus dihindari, jangan sering-sering makan yang berbumbu. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir itu saya akan jelaskan bagaimana mencegah supaya sakit mah ini tidak kambuh. Kan kita kan udah sakit mah. Nah, macam mana caranya supaya tidak kambuh gitu ya. Yang pertama kita makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, jadi usahakan tuh nanti makannya porsi kecil tapi sering. Misalnya
jam 6 kan kita makan kan pagian. Nah, nanti jam 8 kalau ada kue boleh dimakan. Nah, porsinya kecil ya, kue kan satu butir ya, satu butir ya. Makan supaya perut kita tuh tidak kosong, habis itu supaya asam lambung tidak naik juga, tidak meningkat. Itu yang menyebabkan mah. Nah, jadi porsi kecil tapi sering, walaupun kecil satu butir kue, tapi misalnya jam 10 ada makan, nanti jam 11 makan satu butir lagi, nah, jam 12 nanti makan besar, nah, gitu ya. Itu makan porsi kecil tapi sering. Perhatikan pemilihan makanan. Nah, makanan yang disarankan adalah makanan yang berserat tinggi, misalnya biji-bijian. Biji-bijian tuh kayak misalnya kacang-kacangan, di situ ada buah-buahan yang alami gitu ya, sayur-sayuran, itu yang disarankan. Juga makanan yang rendah lemak. Rendah lemak boleh itu, misalnya daging, itu daging tanpa lemak dan ikan tanpa lemak. Nah, itu karena makanan yang lemak juga menyebabkan asam naik juga itu kalau yang berlemak. Habis itu makanan yang keasamannya rendah, nah, makanan yang dengan asam yang rendah. Yang selanjutnya minuman non karbonasi, artinya minuman yang tidak bersoda. Karena minuman yang bersoda itu tuh bisa menyebabkan asam lambung. Jadi usahakan jangan sampai atau minum misalnya Sprite, kan? Nah, minuman kaleng tuh yang bersoda tuh, nah, itu tidak boleh. Habis itu minuman yang bebas kafein, nah bebas misalnya Sprite itu kan minuman soda itu bisa menyebabkan emah juga tuh, nah, lambung. Bahaya kalau misalnya udah sakit itu minum itu, nanti kita kan takut nanti akan lebih parah, kan? Dengan minum air putih ya biasa. Air putih, kalau bisa kopi jarang-jarang ya. Kalau bisa sih tinggalkan kopi, karena kopi juga menyebabkan itu mah. Habis itu makanan prebiotik, nah misalnya yogurt, Yakult gitu boleh, susu itu. Hindari makanan yang digoreng. Nah, yang digoreng tuh karena mengandung minyak, itu juga menyebabkan asam lambung juga. Pedas, makanan yang sangat asam, nah bisa menyebabkan panas. Nah, kadang Atuk merasa panas nggak rasanya kalau mah tuh? Kering. Kayak rasa panas dalam, ya kan? Kalau udah naik asam lambungnya tuh. Nah, yang keempat, hindari kebiasaan merokok. Alhamdulillah kan Datuk kan udah enggak lagi merokok. Alhamdulillah. Jadi bisalah dihindari supaya sembuh lah ya. Habis itu yang kelima, kelola stres dengan baik. Misalnya salah jangan sampai dipikirkan terlalu berat, mikirkannya sampai stres, sampai terbawa gitu. Bisa menyebabkan itu juga itu asam lambung naik. Jadi mungkin cukup sekian lah penyampaian dari saya tuh ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa tuh pahami. Jadi sebelumnya apakah ada yang Datuk tanyakan tuh mengenai sakit mah itu? Sakit mah itu obat yang tertentu itu berapa? Nah, obatnya. Jadi obat sakit mah itu yang pertama, prinsip dari obat sakit mah itu yang pertama menghentikan produksi asam lambung. Tuh. Yang kedua, fungsinya untuk menetralkan asam lambung. Nah, salah satu obatnya yang tadi yang seperti yang atau konsumsi ini kan. Nah, ini ada obat yang menetralkan asam lambung, misalnya obat antasida. Ini obat untuk menetralkan asam lambung. Nah, ada juga obat lansoprazol. Nah, lansoprazol itu ini gunanya untuk menetralkan asam lambung, juga menyetop produksi asam. Nah, jadi kalau sudah asam lambungnya dinetralkan, jadi mahnya enggak kambuh. Nah, ini salah satu obatnya tuh. Selainnya kan ini ada lagi yang lain kan. Gimana tuh? Udah jelas? Ada lagi tuh yang mau ditanyakan?
karena ya sudah jelasin Pak. Nah, Ya. gitu ya. Nah, Nah, baik tuh. Nah, saya pengen nanya nih tuh. Tadi salah satu untuk mencegah kambuh itu tuh apa yang dilakukan? kenapa? Makan obat. Selain makan obat, kita tanpa obat apa? Tidak ada apa-apa bilang. Hmm. Hanya obat yang bantu. Obat. Habis itu misalnya mengurangi minum Minum apa? ya kalau enggak kehausan enggak lah. Minum kopi itu harus Kopi. dihindari. Minuman apa lagi yang dihindari? Yang apa seperti yang tadi itu Minuman yang ya, soda. bersoda itu dihindari. Habis itu ini Rokok kan enggak. merokok dihindari. Ya cukup lah tuh ya. Udah paham kan tuh? Apa itu sakit mah? Habis itu apa gejalanya tadi saya jelaskan, sakit nyilu hati. Apa gejalanya tuh? Apa itu? Yang sakit mah tuh apa tanda-tandanya? Mulas ya. Mules, apa lagi? Mulas itu kan apa gitu bersedawu gitu. Sendawa. Oh. Iya. Mati asam lambungnya naik. Apalagi tuh biasanya sering. Biasanya kalau anak tuh tidak kan tuh kalau saya batuk kadang batuk tuh timbul itu Iya. bersedawu. Sendawa itu ya. Itulah salah satu gejalanya itu ya. Iya. Oke tuh kalau cukup sudah ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya tuh. Mungkin besok saya juga akan kesini gitu untuk ngontrol lah. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.